Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali SMK Kartika untuk tahun ini mengadakan MPLS secara online atau daring karena sekarang ini masih dalam tahap pandemi. Nah, untuk hari ini MPLS akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah ya dengan judul Kebijakan Umum dan Profil Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan. Terima kasih moderator Ibu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik yang saya banggakan, saya sayangi dan sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini menjelang siang kita kembali melanjutkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikenal dengan MPLS. Kemarin kita mencoba offline atau tatap muka, namun karena kondisi Makassar yang lagi sudah masuk zona merah, sehingga offline atau tatap muka kita hari ini terpaksa kita menggunakan alat canggih, yakni video Zoom, di mana peserta didik atau anakku yang saya cintai, saya banggakan, tentunya ingin sekali mau mengikuti dan pasti akan dibantu oleh orang tua kita di rumah agar supaya MPLS ini bisa kita ikuti bersama-sama. Permohonan maaf anandaku semua, hari ini seharusnya kita memulai jam 8, tetapi ada beberapa masalah teknis yang kami coba perbaiki dan alhamdulillah baru sempat pada saat ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kegiatan MPLS sampai sebentar dan besok semua bisa berjalan dengan lancar. Para peserta didik yang saya banggakan, saya hormati, bahwa MPLS ini bukan hanya SMK Kartika yang melaksanakan, tetapi ini sudah edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional bahwa siswa yang baru masuk di jenjang sekolah, apakah itu SD, SMP, atau SMK, itu wajib mengikuti MPLS. Di SMK Kartika, MPLS ini kita laksanakan ada 2. Hari ini ada beberapa siswa kita datangkan yang tidak punya alat komunikasi, yang kemudian yang tidak mendapatkan jaringan di sekitar rumahnya, tapi jumlahnya siswanya hanya sedikit. Kita menggunakan beberapa ruang termasuk ruang lab. Selanjutnya bahwa MPLS ini kita laksanakan di SMK Kartika dengan penuh keakraban, ya, penuh kegembiraan dan semangat. Kemarin kita sangat menyaksikan para peserta didik, anakku sekalian yang saya banggakan, begitu senang saya lihat di auranya, di matanya, di pipinya, kelihatan sangat bangga memiliki dan bangga untuk bersekolah di SMK Kartika, di mana SMK Kartika perlu saya sampaikan, walaupun kemarin sudah saya informasikan sekolah swasta
yang cukup dikenal oleh masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia Timur. Mengapa dikenal? Karena sekolah SMK Kartika ini berdiri sejak tahun 78 dan tamatannya sudah lebih 10.000, dan ini hampir 70% rata-rata bekerja sesuai dengan skill, keterampilan yang didapatkan dari SMK Kartika. Yang lainnya ada yang berusaha sendiri dan sebagian adalah melanjutkan kuliah. Kemarin sempat saya katakan bahwa kalau ada siswa SMK Kartika tamat dari sekolah ini SMK, saya sedih dan menangis kalau tidak bekerja. Karena memang visi dan misi SMK Kartika harus siap dan harus bekerja kalau sudah tamat. Sehingga di sekolah ini kita coba mengangkat kurikulum yang bisa jauh lebih banyak terapan praktek daripada teoritis. Sebagai bukti, kami selalu mencoba menganalisis semua Bapak Ibu guru yang akan membuat rencana pembelajaran. Kita harapkan mencoba menganalisis materi-materi yang akan disampaikan, utamanya di masa pandemi ini tentu beda dengan materi yang dibawakan pada saat tatap muka. Oleh sebab itu, kami berani mengatakan bahwa SMK Kartika harus dan siap untuk bekerja, di mana kami salah satu program adalah melaksanakan kegiatan belajar industri selama kurang lebih 6 bulan, bahkan bisa sampai 8 bulan, bisa 10 bulan. Seandainya ada yang menginginkan siswa SMK Kartika dalam perjalanan proses belajarnya, ada perusahaan yang ingin menampung untuk belajar di situ, belajar praktek, SMK Kartika siap untuk memberi fasilitas kepada siswa-siswa. Dan ini kami buktikan Anda semua bahwa setelah siswa melaksanakan prakering atau magang, utamanya pada saat di kelas 3, itu beberapa perusahaan atau tempat belajar atau tempat magang atau belajar industri ditawarkan untuk bekerja. Jadi kemarin sempat saya sampaikan juga, ditawari untuk bekerja. Ini baru kita belajar. Akan tetapi kakak-kakak kalian yang sudah tamat, sudah ditawari, mereka juga tidak mau karena mungkin ada program-program lainnya. Terutama mungkin berpikir lagi, saya mau cari industri atau tempat perusahaan yang lain. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, SMK Kartika ini di mana gurunya adalah mempunyai keterampilan-keterampilan sesuai dengan spesifikasi yang dibina. Sebagaimana kita ketahui, jurusan TKJ, RPL Multimedia, pendidiknya ini sudah rata-rata sudah master. Dan ini masternya bukan jurusan lain, tapi memang menggeluti komputer. Kemudian yang belum master, dia juga sudah sangat pengalaman, dan itu bisa dibayar. Salah satu contoh ketua jurusannya kemarin itu bisa dipanggil oleh beberapa perguruan tinggi untuk membuat program-program apa yang dibuat. Ya, tapi karena beliau itu ketua jurusan kita mencintai SMK Kartika, dia tidak terlalu mencari seperti itu. Ini suatu kebanggaan di jurusan TKJ. Kemudian di jurusan lain seperti di kendaraan ringan. Kendaraan ringan ini alhamdulillah otomotif
kita kerjasama dengan pihak HPM Honda Jakarta. Kemarin waktu kita kerjasama, itu orang yang direktur utama sedunia Honda, orang Jepang, datang di sekolah kita SMK Kartika, menandatangani, menyaksikan penandatanganan kerjasama SMK Kartika dengan perusahaan Honda, di mana sudah berjalan kurang 5 tahun ini. Ya, alhamdulillah siswa-siswa SMK Kartika yang memilih jurusan kendaraan ringan otomotif itu kita seleksi nanti di kelas 2 yang mana yang bisa masuk, dan harus tidak boleh mengingkari janji, karena ada yang sudah dipilih untuk kelas Honda, setelah tamat dia tidak mau lagi bekerja padahal sudah diterima di perusahaan Honda utamanya di Makassar. Oleh sebab itu saya harap kepada siswa sekalian yang kebetulan jurusan otomotif kendaraan ringan, jangan merasa dirinya rendah diri, jangan takut meninggalkan kampung. Kalau Anda punya skill, kalau punya keterampilan, di mana Honda ini, perusahaan Honda ini ada tersebar di Indonesia, ada beberapa di Palu, di Manado, di Kendari, ada beberapa siswa tamatan SMK Kartika ditempatkan di sana, mereka tidak mau. Padahal Kendari, Palu dekat sekali, 1 jam, 2 jam sudah nyampe. Jadi saya minta semua siswa, apakah itu jurusan TKJ, RPL, multimedia, musik perkakas, masuk di SMK Kartika harus punya niat yang keras, harus niat yang harus untuk bekerja, tidak boleh loyo. Kembali kepada jurusan lain, di teknik jaringan komputer ini hampir rata-rata kebanyakan siswanya juga sudah banyak yang langsung bekerja. Apakah dia mencari pekerjaan sendiri, apakah itu di kantor, di perusahaan, itu alhamdulillah dari jurusan RPL, TKJ, ya ini yang sudah lama kita dirikan, itu rata-rata sudah banyak. Dan ini dibuktikan beberapa alumni yang sudah bekerja datang di sekolah, ya bahkan beberapa alumni kita yang juga kembali mengajar di SMK Kartika dan juga sudah master komputer. Ini salah satu keunggulan. Kemudian di jurusan lain, sepeda motor, mesin perkakas. Kalau mesin perkakas kita kerjasama dengan IKI, Industri Kapal Indonesia, ya, yang kita memiliki praktek atau alat praktek yang sangat-sangat mahal. Kalau dihitung alat prakteknya mesin perkakas di SMK Kartika itu sudah lebih dari 2 miliar kalau kita hitung uangnya. Ada CNC yang baru saja 2 tahun lalu kita di drop dari Jakarta kurang lebih 600 juta. Dan ini jurusannya ini hampir tidak ada swasta yang membuka jurusan mesin perkakas, karena mungkin siswa tak kenal apa sih jurusan mesin perkakas ini. Kemudian jurusan sepeda motor kita kerjasama juga dengan Yamaha, di mana sampai saat ini kami membuka peluang, kami membuka kepada warga, termasuk anak-anakku nanti, untuk menservis motornya. Tinggal ada linknya, nanti akan disampaikan kepada siswa-siswa. Kalau mau keluarga mau servis sepeda motor, silahkan buka linknya, akan ada di situ terbuka untuk kegiatan servis di sekolah. Kemudian jurusan-jurusan seperti listrik instalasi, ya syukur alhamdulillah jurusan listrik kita ini tidak ada juga yang sampai menganggur total, karena ada perusahaan-perusahaan AKLI yang ada organisasi listrik itu banyak-banyak menampung siswa SMK Kartika dan termasuk yang menjadi pegawai-pegawai PLN. Kemudian yang terakhir, ya anak-anakku sekalian, para peserta didik, saya sampaikan sekali lagi, saya bangga dan berterima kasih anak-anakku memilih sekolah SMK Kartika. Sekolah ini adalah sekolahnya istrinya Bapak Panglima
Kodam 14 Hasanuddin. Insya Allah anak-anakku akan disiplin kalau anak-anakku sudah ada di sekolah, dan penerapan tata tertib, sikap perilaku, kejujuran itu wajib yang utama untuk peserta didik. Saya mohon izin dan sampaikan salam kepada kedua orang tua anakku, salam hormat dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami di SMK Kartika. Mudah-mudahan kepercayaan ini kita bangun kerjasama yang lebih komunikatif, lebih bagus, sehingga pembelajaran, proses belajar mengajar bisa dijalani walaupun dengan masa pandemi yang masih berjalan. Mudah-mudahan kita berdoa pandemi corona sudah bisa lebih cepat untuk menghilang di bumi Indonesia. Demikian, terima kasih andaku. Kartika. Yes, yes, yes. Oke. Kartika. Yes, yes, yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ananda sekalian yang menyaksikan live streaming dari YouTube, ada yang ingin bertanya ataupun lewat Zoom, dipersilahkan. Bapak, jadi sekarang ini Pak, kan ada 8 jurusan yang ada di SMK Kartika ini, jadi semuanya ini pasti memiliki MOU dengan beberapa industri, ya Pak. Jadi kira-kira MOU selain daripada IKI, apa lagi Pak? Ya, hampir semua jurusan MOU ini kita sudah lakukan, terutama di jurusan TKJ ini kalau tidak salah ada lebih 10 perusahaan. Kalau di listrik ada 3, di sepeda motor ya termasuk tadi yang saya sebut, ini adalah Yamaha, yang dimana pihak Yamaha yang biasa datang mengajar di sekolah, termasuk dari jurusan-jurusan lain, dari perusahaan yang kita tempati MOU juga itu biasa datang, dan itu kita programkan selalu untuk datang mengajar di sekolah. Jadi hampir terutama di Yamaha, kendaraan ringan, TKJ, RPL, multimedia, kemudian mesin perkakas, ya hampir sudah ada semua MOU kita. Saya kira seperti itu Bu Sarah. Iya. Kemudian Pak, selain dari MOU kerjasama dengan industri yang kita jual ke masyarakat, dari karakter Ananda yang kita inginkan di SMK Kartika itu sebenarnya bagaimana Pak yang ingin kita bentuk? Iya. Nah ini dia pertanyaan yang bagus sekali, karena di SMK ini bukan hanya skill dan keterampilan yang kita butuhkan. Yang paling utama itu dinomorsatukan bagaimana itu disiplin, bagaimana itu perilaku. Disiplin dan perilaku ini dibentuk di SMK Kartika dengan beberapa cara. Kalau kita di tatap muka sudah pasti yang namanya ada pembinaan secara umum melalui apel pagi. Di dalam apel pagi ini terbentuk kedisiplinan anak, dia harus hadir jam 7 pagi. Setelah dia jam 7 dan ada yang terlambat, mungkin kita berikan sanksi. Ya mungkin ada punishment yang tidak terlalu berat. Nah ini salah satu pembentuk karakter yang mendasar. Kemudian di dalam pembelajaran itu juga Bapak dan Ibu guru itu selalu memberikan bagaimana sikap perilaku dan kejujuran yang harus dibentuk. Sebab intinya kalau siswa punya keterampilan dan skill hebat tanpa punya disiplin dan karakter dan kejujuran tidak dimiliki, sama saja akan bisa perusahaan itu akan bisa hancur. Tetapi manakala perilaku disiplin, kejujuran, perilaku sikap yang bagus dan keterampilan ada, insya Allah anak ini akan sukses dan perusahaan atau tempat bekerja akan jauh lebih baik. Ya seperti itu. Ya.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya. Untuk selanjutnya kita menunggu materi dari Bapak Dr. Andes Safrudin. Jadi sesuai dengan moto Kartika yaitu cerdas, terampil, dan disiplin. Kartika, yes, yes, yes. Oke, kita istirahat dulu sejenak ya. Silahkan kalian Ananda meregangkan diri dulu, relaksasi ya. Boleh makan, boleh minum dulu. Kalau ada yang mau ke kamar kecil, silahkan ya.